Sony. Maafin Mak, Son. Mak nggak bisa ngebahagiain Sony. Sekarang juga Mak lagi bingung. Kita pulangnya kemana, Son? Apa, Mak? Kita ikhlas. Sony ikhlas ngikutin Mak, Son. Ya udah, sekarang makan dulu ya. Nikmat tadi dapat nasi, Son. Terima kasih ya. Biarin nggak ada lauknya juga ya, Sony. Sony lapar banget ya. Mak, nggak kenyang, Mak. Hah? Saya mau nyari yang enak. Dan ada orang-orang. Lu pengen kayak orang-orang makannya? Makan, Mak, makan ya. Sakit lagi. Ma makan. Lu emang udah? Udah, makan ya. Ma suapin. Uangnya kan, Son. Sama saya mana banyak. Tapi dikit-dikit aja, kebanyakan. Oh, kebanyakan. Ini bungkus aja ya, Tong ya. Bahkan ntar kalau lu lapar lagi. Kagak usah pusing. Urusan tidur ntar di mana? Di rumah gua aja. Pak, saya nggak salah denger, Pak. Enggak. Tadi gua udah denger semuanya. Lu kan butuh kerja. Iya, Pak. Ini juga anak butuh tempat tinggal. Gua denger juga tadi katanya pengen makan enak-enak. Iya, Pak. Saya mau ini, Mak. Ima baik. Lah iya, Son. Emang baik dia. Ya udah, yuk. Sekarang ke rumah gue. Bawa ada barangnya tuh. Ya, Tong, ya. Ikutin gue, Duh, dingin banget ya. Ini awannya nggak biasa-biasanya begini nih. Angin banget lagi dari mata. Dada kayak sepet banget dah. Dulu dah. Bentaran. Hei Hansip, mengapa kau tidur? Ini hari sudah malam, kau harus jaga kampung. Hei odong, muka kau mancung. Ayo bangun, hari sudah malam. Jangan kau makan gaji buta. Bangunlah, bangun. Astagfirullahaladzim, kebluk banget nih manusia. Ya Allah ya Karim. Kebakaran! Di muka ente kebakaran. Lihat! Ya ampun. Bang, nggak bisa apa nih? Saya ngaso sebentaran aja nih. Lagi ngapain sih malam-malam masih ngelayap aja? Oh, gini odong-odong, ya. Ini hari ini kayaknya ini kagak enak badan nih. Ini aneh ngap banget nih, ngap. Ya, ente ke apotek deh, cari obat buat aneh. Maksudnya obat asma gitu? Ya, kira-kira kayak begitu deh. Ya, masalah beli mah gampang, uang jalannya. Astagfirullahaladzim, segala sesuatunya pakai UP. Ente kan ini jadi keamanan kampung, ya. Juga jaga keamanan warga begitu. Ya, tapi mengganggu saya lagi istirahat nih, makanya saya minta begitu juga. Ya iya udah aneh paham, aneh ngerti ya. Aneh mah orangnya yang selalu ngerti perasaan orang, apalagi orang susah kayak ente. Aneh paham banget. Oh, usah nggak bacain? Bacain. Sejuta cukup nggak? Ya lebih dari cukup itu mah. Udah, tenang aja. Hitung. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, ini. Lah itu urusannya kemana yang tadi? Jangan suruh bilang itu nggak bagi ente. Jangan suruh cuma ngitung doang. Dikira ngitung itu yang dikasih ini. Lah ya Allah, ini kembaliannya mana? Ini mana kembaliannya goceng?
Ini nyuruh apa mengajak ribut nih? Di dunia ini nggak ada yang gratis, tau nggak? Aneh paham, aneh ngerti. Obat kampung paling juga 1.000 perak. Masih ada lebihnya 4.000 perak. Bisa ente beliin kopi tuh, ya? Segini aja segelas, setengah gelas tuh jadinya tuh. Kalau perlu, kalau ente kurang juga, tambahin airnya sedang-dang, jadi kopi sindang. Iya, ada kembung tuh menurut saya. Udah nggak usah mewah deh. Jalan mah gampang, tapi ada jaminannya. Ya. Karena apa? Resiko jalan mahal tuh berat. Kalau ada setan gimana kalau saya dicekek? Nggak apa-apa, ya. Ya nggak apa-apa, kalau perlu setannya jangan satu, ya. Setannya semuanya keluarganya ikut tuh. Dari anak, emak, bapak, cucu, encang, encing, semuanya. 10 setan, ya. Ngegroyokin ente, dicekek. Wah, mendingan abang tuh situ tuh. Iya, sana, cepet. Apaan sih ente kelarak pirik begitu? Apaan satsut, apaan? Nangis. Lah, kuping ente, udah kuping ente. Ya kuping ente tuh, ini nggak denger apa-apa. Makanya kuping tuh dipasang kuping. Suara orok yang jelas ada di tempat bidan, baru lahiran. Makanya sering mandi pagi jadi tahu, jadi denger tuh kuping bisa plong. Ya, nggak usah diajarnya begituan. Ani sering mandi pagi. Bah, Apaan? Apaan? bang, set. Set apaan? Setan bang. Keset. Alah, jangan deket-deket, ini mau sangit tau nggak? Burket ini. Setan bang. Jangan deket-deket lah. Aneh gedek mente. Hah? Apaan bang? Set. Aduh. Gila, mati lo kemana? Aduh, PT. Sermat PT disuruh mana ketemu setan saya PT. Setan, main nabrak gue aja. Untung gue kagak jantungan. Coba kalau gue jantungan, aduh bisa mati gue. Dikubur aja repot amat PT. Aduh. Gue dikubur. Iya, ntar gue kalau mati dikubur, abis itu gue jadi setan, gue cekek lo. Aduh, beneran. Ada apaan sih? Beneran PT, saya ketemu hantu, ketemu setan PT. Aduh. Lepasin PT. Sekarang lo anter lo ke pos, ya? Aduh, jangan PT. Aduh, di sana kalau saya nganterin teh ketemu lagi perempuan setannya. Wah, serem banget PT. Gini nih banyak alasan. Enggak diterima, sayang. Kalau diterima, kudu ngatain ke pos. Pasti gue ketemu setan lagi. Gua enggak. Mau kagak anterin gua? Enggak mau. Pokoknya yang penting saya nyari selamat aja deh PT. Adam! Dia malah kabur. Tumben-tumbenan dia kagak mau dikasih goban. Astagfirullahaladzim. Bang. Aduh, dia pingsan lagi. Bang. Bang Medit. Bangun, Bang. Bang. Setan! Bang, saya bukan setan, Bang. Ya ampun, saya bukan setan, Bang. Saya RT. Ya, ketinggalan nih tasnya dia nih. Bang! Tasnya ketinggalan, Bang! Setan! Ya Allah! Hari gini masih percaya aja sama setan. Bingung gua. Apaan tadi ya lewat ya? Kok badan gue jadi merinding? Apaan ya? Mungkin bintang jatuh.
Aduh, abang tolongin, abang tolongin saya. Astagfirullahaladzim, kok Mine? Bang, Bentar, tolongin. woi, ada apa ini teriak-teriak kenapa? Tunggu, jangan panik dulu, kenapa? Ada apa ini? Anak ayah hilang bang, dicolong setan. Astagfirullahaladzim. Pomina, denger ya. Jangan ngarang-ngarang lo. Mana ada setan doyan sama anak bayi. Hendra kakak usah teriak-teriak juga kali. Gue lagi kesel, boy. Orang gue lagi ngimpi jadi superhero. Terganggu deh tuh. Terus gimana? Iya bang, ayah lihat sendiri bang. Tadi itu waktu ayah lagi ngidurin bayi ayah. Tidur ya, yang pules ya. Nah. Siapa sih? Udah malam masih ketok-ketok aja. Ketok-ketok lewat jendela. Malam-malam begini. Yakin? Apa yang lu lihat itu setan? Iya bang, ayah yakin mukanya tuh serem banget bang. Ya Allah abang masih gak percaya sama Mine sih bang. Bang Rojak, Pak RT itu pingsan di taman Bang Rojak. Kenapa tuh bisa pingsan? Bang, tolongin ayah ya bang. Tolong cariin anak ayah bang. Ya udah, gini aja lah, insya Allah ya nanti kita bantu. Nanti saya mau nanya dulu sama RT yang lagi pingsan nih. Iya, Ya? tolongin ayah ya bang ya. Iya. Tolongin anak ayah ya bang. Iya, ya. udah Tolongin kita ke ya. RT yuk. Lah, itu Pak RT-nya, Pak. Astagfirullahaladzim, RT. Maaf, saya buru-buru. Saya langsung pulang. Iya, makasih. Makasih, Pak. RT. RT. Hei, bangun. Pak RT. Ya Allah, lu kenapa tiduran di sini? Pak RT, bangun, Pak. Pak RT. Bang Rojak, kayaknya Pak RT-nya pingsan. Aduh, kalau pingsan begini gimana ngebanguninnya? Boy, coba lu ambil air kita cipratin aja deh mukanya. Iya, Bang. Boy. Jangan dulu sebentar. Hendra, malah kentut lagi begini. Hendra, malah kentut lagi begini. Seumur-umur gua nggak pernah dapat bau kentut yang kayak begini. Boy, kentut orang kaya berkhasiat. Tuh lihat tuh. Ya kan? Mau kemana? Pak RT. Lihat nih. Gua Rojak, lu kenapa? Kok lihat gua begitu? Gue Pak Hendra nih. Nggak jadi, maaf. Wah, Boy, ini Boy. Kenapa sih lu, Teh? Bang, saya pikir abang ame semuanya setan. Maaf, Bang. Astagfirullahaladzim, setan apaan? Aduh, jadi gini Bang, ceritanya begini. Aduh, lupa deh tuh apa. Tadi nih, Bang Medit di sini tuh pingsan. Nah, saya bangunin. Dia itu pingsan karena ngelihat setan. Abis itu dia kabur. Iya, tuh kan. Setan lagi. Aduh. Dia lihat sendiri. Aduh, bukan dia doang yang lihat Bang. Tadi saya juga ngelihat tuh setan. Aduh, itu setannya perempuan Bang. Baunya hitam dekil, rambutnya panjang. Aduh, mukanya serem kayak dia nih Bang. Boy, anterin Pak Hendra pulang dong. Yuk. Apaan sih Pak Hendra? Cengeng amat bapak-bapak. Bang Rojak, berarti tuh setan ada dong. Buktinya ceritanya sama ceritanya foto. Jangan dianggap bener dulu. Bisa iya, bisa juga kagak. Gua sendiri ini masih belum yakin. Aduh Bang, ini beneran Bang. Fakta Bang, fakta tuh. Apa tadi lu bilang fotonya juga ngeliat? Iya. Si Tona juga ngeliat. Malah dia ngeliat untuk bayi dibawa pergi. Kan? Allahu Akbar. Tuh ajan berkumandang tuh. Bang Rojak, terus kita harus kemana nih? Harus kemana? Kalau udah denger azan subuh ya kita ke musola sholat subuh. Tapi maaf nih Bang Rojak ya, saya sholat subuhnya di rumah aja. Saya mau pulang dulu ya. Yang namanya laki-laki sholat subuh tuh di masjid berjamaah. Salah satu keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, ntar kiamat kita mendapatkan cahaya yang paling sempurna. Udah ayo musola. Iya. Lo belakang Boy, gue tengah-tengah aja. Aduh. Oh
jadi benar toh, bayinya Pomina itu diambil sama setan. Udah dimakan setan kali Mbak Mur. Aduh, Poros. Gak usah ngarang deh ya, mana ada sih tuh setan makan anak orok hari begini. Aduh, gak ada dong. Bisa aja. Dengerin ya, semalam aja tuh setan datang ke rumah gue. Gue didatengin. Untung ya jendela sama pintu rumah gue kunci. Tuh. Waduh, ngapain setan itu ke rumahnya Jengros? Wong Jengros nggak punya bayi toh. Mau ngambil Pak Hendra, biar kagak disiksa mulu sama bininya. Lilis, ntar gue doain ya. Lu didatengin sama tuh setan. Biarin. Aduh, Poros, kagak mungkin dong, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Soalnya ya, Po, anak Aye itu kan demen sholat. Sholatnya rajin, jadi kagak mungkin tuh setan pada nangkring di rumah Aye. Ya kan? Iya, tapi kok aku ngeliatin Jeng Lilis kalau ngomong tuh aku pusing yo. Kalau ngomong tuh biasa aja tuh nggak usah digoyang-goyang begitu. Ini kan baru semua, maklum ya. Tapi ada benernya juga Jeng Lilis itu ngomong. Ya iyalah, kalau Mbak Mur masih mungkin. Soalnya Mbak Mur kan kagak pernah sholat. Ya kan. Jadi tuh ya, setan-setan tuh pada demen sama Mbak Mur. Dia kirain Mbak Mur tuh temen-temennya dia. Sembarangannya sampai. Ada apa itu? Ono apa tuh teriak-teriak? Iya, bayinya Pak Uun dicolong setan. Mana ada sih? Hei, ini siang-siang bolong begini masa ada setan gentayangan? Gak ada kali. Ya, bisa aja. Setannya itu ngejar setoran. Jadi beroperasinya di siang hari. Iya bener, kalau nggak percaya tanya aja sama Pak Uunnya. Udah ya, saya mau ke rumah Pak RT dulu kalau ibu mau ikut. Ayo. Ke rumah Pak RT. Iya, waduh aku gimana tuh? Aku ikut. Aduh, gimana tuh? Jadi bagaimana nih? Urusannya gimana nih? तो पाक रोचक जी वो जो आपका जो लैंड है भगोर में गारमेंट फैक्ट्री के पास वो मुझे चाहिए था क्या वो अभी भी अवेलेबल है मुझे वो चाहिए था क्या वो अवेलेबल है Dia bilang dia butuh tanah di Bogor yang dekat dengan pabriknya. Masih ada nggak? Oh, urusan tanah yang di Bogor. Lah, ribet bener muter-muter sampai pakai dua bahasa begini. Maksudnya urusan ini kan, bisnis partner kan, join us, you and me, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए हम प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करेंगे तो आप जो भी परसेंटेज बोलेंगे हम उस पर काम करने के लिए तैयार हैं प्लीज बताइए Kata dia bagi hasil. Kamu minta berapa aja, dia bakal bagi. Kagak usah dibikin ribet. Buat gua itu yang urusan tanah di Bogor itu gratis. You kagak usah bagi apa-apa sama saya, nggak usah. No, free charge, gratis. Dia bilang free. Free? Really? Thank you so much, thank you. Ayah ambil dulu ya surat-suratnya. Where is the land letter? Land letter कहाँ पर है? Tanah! Iya Pak, saya Tona Pak. Iya, nama lu emang Tona. Bapak tahu nama saya Tona Pak. Iya emang Tona, gue manggil lu kesini bukan mau ngebahas nama lu. Jadi? Gue mau nanya sertifikat. Pak, Bapak nggak mikir dua kali Pak. Masa Bapak terpikat sama saya sih Pak? Astagfirullahaladzim. Gua nanya sertifikat kok jadi terpikat. Gua bukan terusan nanya terpikat, sertifikat. Surat tanah, surat rumah. Itu namanya sertifikat. Oh, surat sertifikat Pak? Iya. Pak, kemarin ibu nyonya besar Pak, kesini Pak. Ngambil surat emang, ngambil buku sini. Nggak tahu tuh surat apa yang dia bawa Pak. Ambil sama emak Rohai. Ya udah, lu balik kerja lagi dah. Pak,
Bapak bener nih, Bapak nggak terpikat sama saya. Kagak! Udah sono balik kerja lagi. Iya Pak, maaf Pak, maaf Pak. लैंड लेटर कहाँ पर? Oke. Pak, kata dia, mana surat kontrak tanahnya? Tolong dah sampein ke dia nih, ke Mr. Sakti. Urusan tanahnya nih, ya. Udah ayah serahin semuanya ke mertua ayah. Jadi nanti ngobrolnya pas dia pulang aja dah. Land letter, mother-in-law. Oh, mother-in-law. Oh, oke. No problem. Ya, good lah kalau no wai-wai. Terus ini juga nih mohon maaf nih Neng, bilangin juga ke dia nih. Aduh, nih saya nih lagi buru-buru banget nih. Maaf nih, bukannya kurang sopan. Lagi ada urusan. Kata dia buru-buru. Ah, oke. Ngapain sini Mbak nyegat-nyegat? Awas. Jangan Ih, begitu, tolong saya Jeng. Ini apaan? Saya minta tolong Jeng rawatin anak saya. Bapaknya nggak tahu kemana. Saya nggak punya uang buat ngerawat bayi ini. Lu mau jual bayi ya? Enggak. Saya cuma mau minta uang makan sama buat beli rumah Jeng. Gila. Itu namanya jual bayi. Awas gua ada urusan, harus minggir. Itu gara-gara lu tuh pangeran gue jadi pergi ah. Maafan sih. Kan saya udah bilang tadi Jeng, tolong rawatin bayi saya. Bapaknya cakep kok, bayinya montok, sehat lagi. Nih coba aja deh ya gendong. Gue yang gendong? Iya. Ntar dulu. Iya bener, cakep ya. Percaya. Terus mau apa lagi? Gimana? Lah, duit udah bagus nih bayi bakalan ditorongin sama gue. Malah minta duit, kagak ada. Ya ampun Jeng, jangan pelit-pelit Jeng, 5 juta aja. Banyak bener. Kagak ada pakai duit-duitan. Lu mau meres gue ya? Iya, Kasih nggak? Kalau nggak saya teriakin nih, minta tolong nih. Teriak aja. Orang gue kagak salah apa-apa, Bih. Tolong! Jangan-jangan ada penculikan bayi lagi. Nah ini makanya PT. Jangan diem aja dong kita nih. Udah, ya. Ke sono. Yuk, sono. Ya, nih suruh ngikut urusan begituan. Nggak nantinya. Ya. Lah, Ani tinggal sendiri. Tunggu! Ya Allah. Ada orang gila nih Rete, orang gila. Enggak bohong, Jeng ini udah ambil bayi saya. Kagak bohong. Aduh, fitnah. Enggak, saya nggak bohong. Saya nggak bohong, Pak RT. Lihat aja dia gendong bayi saya pinta nggak boleh. Ngapain sih ente pakai nyulik-nyulik bayi orang? Maksud gue tuh mau nolongin baban nih. Nolongin apa? Pensil alis? Nolongin jadi pesugihan nih bayi? Sembarangan banget sih lo. Orang niat gue cuma mau nolongin. Bayi saya Pak RT, saya nggak bohong. Jeng ini yang ngambil bayi saya Pak RT. Buktinya udah ada. Ini kan bayi ini punya bayi. Nah, ente lagi gendong bayi ini, berarti ente nyulik. Aja lo sembarangan lu yang sembarangan lu emang. Ini, dia kasih ke emaknya. Dikasih berapa? Aja. No, sana. Kalau bukan bayi jangan ngaku-ngaku. Ada apa? Begini Rujak. Astagfirullahaladzim. Iya. Begini Jak. lagi terus. Begini Jak. Ini yang jelas-jelasnya pensil alis. Ini nyulik perempuan. Nyulik bayi nih perempuan. Nih buktinya nih. Nih orang tuanya. Nah, yang digendong itu bayi nih perempuan. Buktinya udah ada nih Bang Rojak nih. Buktinya udah ada. Bentar dulu. Bukti ada itu bisa disebut bukti kalau ada yang ngeliat. Astagfirullah. Kalau ada yang ambil. Nah, ini
ada yang lihat kagak? Nah, tunggu dulu. Kalau emang kagak ada yang lihat, ini disebutnya bisa fitnah ini. Sekarang gini aja nih, secara logika aja deh Jak ya, secara logika. Ini nih, ini emak isi bayi. Nah itu bayinya ada di pensil alis. Nah jelas-jelas kan, kalau bukan nyulik, emaknya aja mewek-mewek nih, emaknya mewek nih. Ya, gini bang, saksinya tuh Ade. Nah ini bayi emang pemilik perempuan ini nih. Ini dia nih. Ini orangnya, ini orangnya. Tuh. Semangat banget nih emang nih. Nggak kecepetan nih ngambil keputusan nih. Mau apaan lagi sih Jak? Udah jelas-jelas, nah kesian nih. Bayinya lame-lame begini bisa step ntar di urusan ini. Bener Mbak, kita itu pada khawatir. Ya nggak, Po? Iya, ini di kampung kita ini udah nggak aman. Iya, gimana dong caranya? Sosial, udah percaya. Lah, Mama nggak percaya. Apa sih Mama dong? Seruduk aja kayak kebo. Lagi ngomongin rezeki nih, bagi-bagi dong. Rezeki apaan? Orang lagi seru juga rezeki. Iki loh Bang Odon, ini tuh bukan ngomongin soal rezeki, tapi ibu-ibu ini pada ngomongin bayinya yang hilang. Ya kan udah ketangkep Bang Mur. Kalau Jengros, kalau bukan, bener. Kita juga nggak yakin kalau Jengros itu jadi penculik bayi. Ini pasti ulah setan. Iya, makanya itu sekarang tuh dipikirin gimana kira-kira solusinya. Masalah itu mah urusan kecil. Pasang aja jimat tuh, ya enggak? Pasti setan nggak bakal bisa masuk. Masalah setan mah ya nggak ada apa-apanya buat Odon. Oh, sombongnya ya sampean. Buktinya apa? Semalam kamu ngajar duluan. Waktu itu kan sebelum masang jimat Mbak Pul. Beda urusannya. Kalau ada sekarang nih setan sehadepin. Iya, jagonya si Nolak. Serius, Don? Takut sama jimat? Kalau gitu, Bang Odon tahu dong siapa yang bikin jimat. Ya, kalau lu nggak keras, ngapain sih ngomong? Berarti lu bisa nganterin kita dong? Iya dong, Bang Odon. Nganterin Taya. Iya udah Bu, kalau gitu berangkat saya anterin ya. Hati-hati ya, Bu. Ibu-ibu ini kalau diajak pintar kok susah banget loh. Bener dah, rezeki kalau mau datang ada aja. Segala jimat laku dijual. Ya, si lidah pahit. Alamat diceramain nih gue nih. Diceramain. Gue cari akal nih, biar aman. Dia nggak tahu, biarin. Selamat. Aduh, coba kalau di HP ketemu, aduh, kuping gua panas nih rasanya. Kalau ngomong gak berhenti-berhenti. Ya ampun, mau ngapain lagi sih Ki? Mau ngasih tahu. Udah, nggak usah dikasih tahu. Udah pasti saya mau dinasihatin kan? Bukan nasihatin, cuma mengingatkan. Barang siapa yang menutup telinganya dari nasihat-nasihat kebaikan, nanti di akhirat telinganya bakal dikucurin timah panas. Assalamualaikum. Salam. Biarin aja. Tuh timah gue mah timbal, gue mah Jumal tukang pancing. Heran. Ini orang tadi berangkat ke sono, tau-tau nongol dari sono. Udah kayak jelangkung, pergi nggak diundang, datang nggak diundang. Mami, ya ampun, Mami, aduh, Mami, apa yang terjadi? Kenapa Mami diikat begini? Aduh, ya ampun, Mami. Nah, Papi tahu nih, pasti Mami ketahuan kan maling. Jadi diarak sama warga sini, terus Mami diikat. Atau pasti Mami selingkuh, ya kan? Ketahuan sama warga, terus Mami diikat, betul? Papi, selingkuh. Udah nggak betul.
betah ya papi tinggal di rumah? Hah? Enggak. Masih betah kok. Mami itu dituduh nyulik bayi. Oh, nyulik bayi? Aduh, nggak ada gunanya banget sih papi. Cepetan ini. Iya, Mami sabar ya. Papi nyari pisau dulu. Tunggu. Mami tunggu sebentar. Aduh, gimana? Iya. अरे ये क्या हो रहा है? ये इनको बांध के क्यों रखा हुआ है? Aduh mbak, si ganteng ngomong apa sih? Gue kagak ngatri. Kata dia, kenapa ibu diikat? Gue dituduh nyulik bayi. Oh. Tolongin ye, ganteng. Mami, nih. Udah dapet nih. Itu Mar, Beb. Udah. Mendingan gue pergi aja. Gue capek ngeladenin lo. Mami. Come on, let's go. Aku malah pergi. Gue gimana sih? Si ganteng pergi, si papi pergi. Di balik enak. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Pegel hati nih. खाना तो बड़ा लजीजदार लग रहा है. क्या मैं इसे खा सकता हूँ? Kata dia makanan enak. Boleh minta kak? Ayo deh. Ya. Aneh pikir orang macam ente kagak lapar. Makan. Ayo. Enak. Ya Allah ya Karim. La haula wala quwata illa billah. Aduh, tampang adem. Perut kaum dua apa juga ternyata. Kok lu ngoceh-ngoceh kan tadi udah bilang iya? Gak marah, siapa yang marah? Ini cuma ngingetin dia kalau makan hati-hati. Makan gak pakai doa begitu, nah makan bareng setan. Beri ya terus, beri. Cool. Oh. Terima kasih ya. Woi! Wah, nggak punya adab benar-benar. Habis makan, bebenah kagak, apa kagak. Ngeloyor aja ke kedebongan anyut. Woi! Semuanya gue udah cek. Aman, terkendali. Nah, udah rapi, udah beres. Udah istirahat dulu lah. Rasa ini mata udah 5 watt nih. Badan pada pegel, meluang. Istirahat dulu lah. Mumpung lagi ada orang lagi sepi. Gue nyantai dulu. Aduh. अब देखिए भाई साहब, मेरा ना वॉलेट खो चुका है और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है. तो अगर आप मेरा वॉलेट ढूंढ देंगे तो मैं आपको उसमें से 50-50% दे दूंगा. What say? Ini orang ngomong apa sih, kok nggak ngerti? Mbak, ini dia ngomong apa sih, Mbak? Kata teman saya, dompetnya hilang. Kalau seandainya ketemu nanti bakal dikasih 50% bagi 2. Bener nih? Iya bener. Obatnya? Ya, oke, no bye-bye. Berarti kita 50-50 kalau ketemu. Jadi dia setuju. Ayo kita pergi sekarang. Ayo Mbak, santer. Nah, ini dia dapat gua. Hey, that's my wallet. Yes. Kenapa lu? I don't trust you. Lu ngomong apa sih? Merek kete ketebar jahe ayam kate. Gel apa sih lu? Ngapain sih? No, orang ngomong nggak jelas. Astagfirullahaladzim. Aduh. Woi! Aduh. Apaan sih? Lu yang apaan? Ngeliat orang kayak ulet keket lo, ngeliat. Gitu ngeliat sini asik banget dah.
begitu ngeliat sini sepet banget. Aduh bang, dari dulu aja pengen banget punya suami begitu. Cakep pasti gurih banget dah. Kalau lu pengen dapat laki kayak dia, gua bisa cari cewek yang lebih cakep dari orang ini yang paling cakep yang ada di dunia. Iya kagak apa-apa dah. Kata dia, coba buktiin kalau itu dompet punya kamu. Oh, lu pikir gua ngakuin dompet orang? Nih, lu lihat tuh. Lihat foto gua tuh. Ganteng kayak Sarukan. Sarukan. Oh. Oh yaudah. Okay, alright, no problem. Oke. Maaf ya. Come on, let's go. Yuk. Oh, ganteng banget sih. Cubit. Depan laki lu masih berani lu tebar-tebar pesona lu sama orang lain. Kali-kali bang, mata aye seger. Pada ngeliat abang, pahit mulu. Pahit lu, emang gua obat diare. Lis, boleh jadi muka dia lebih ganteng. Tapi muka gue, Lis. Di antara orang kampung ini, gue yang paling mendingan. Masa? Mau bukti? Ayo kita ambil kaca di rumah. Ayo, lu ngapa sih? Ya, kali-kali aja gue yang daftarin. Kan lumayan. Rezeki mah kalau ketemu. Nggak pakai dicari-cari kemana juga pasti ada. Hah? Wah, ini dia. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Wah, thank God मेरा wallet मिल गया. Gue yang dapat duluan. Ingat, sesuai dengan perjanjian. 50-50. 50%. Oh, okay. No, why? Apaan? Ini dompetnya, Sakti. Oh iya. Jangan lupa, mana? Dadah! Apa kesono kemarin nyari dompet, isinya cuma 2.000. Kebangetan amat India. Take the 50% back. Yes. Gue capek. Ya ini nggak apa-apa ya, 2.000 lumayan. Sesuai perjanjian, kembaliannya 50%. Ya ilah, 2.000 minta kembalian juga. Kebangetan amat ya. Dasar medit. Nih. Oke. Pas ya? Ya. Heran gue mah. Wow. Thank you. Heran. Ya udah, gue ikutin dia. Mau kemana dia pergi? Gue ikutin terus. Don, itu orang pinternya. Ya ngagetin aja dah. Rese banget. Ya ampun, ganteng banget. Pasti jampe-jampenya top chair. Saya mah nggak dapet jampe-jampe nggak apa-apa. Yang penting dapet orangnya. Ganteng. Wayo, bener-bener nih ibu ya. Bu mikir. Suami ibu habis meninggal. Kesian sama almarhum. Kalau ngeliat orang ganteng kebangetan ya. Wah, nggak boleh begitu bu. Ada ini. Wayo. Apaan sih lo? Ibu asal tahu. Dia itu bukan paranormal, dia orang asing. Tapi dia punya jimat kan? Masalah jimat lain kali aja. Makanya Bu udah tua mikir. Kelakuan udah kayak anak ABG. Nggak terserah lu dah. Nggak boleh ingat orang ganteng tuh mata hijau. Bangunin nih. Wah manja bener, manja nih. Udah, bentar sama yang tua gak mau bangunin. Itu sadar kalau udah tua. Syukurin, rasain lah. Tolongin malah dijatuhin. Rese dah ibu-ibu. Tolongin. Rojak tolongin. Serta deh, aduh. Apa nggak dilepasin aja, Teh? Lu kagak kasihan lo?
sama Jengros lo, diiketin terus kayak begini, diikat begini, aduh teh. Ntar kalau kenapa-kenapa, gimana coba? Ya, ntar juga dilepasin bang. Kalau pelaku yang sebenarnya tuh udah ketangkep. Iya kalau ketangkep, kalau kagak. Nih ntar nih kalau Jengros mati teh, mati Jengros nih. Lu udah berbuat zolim. Lu tuh kan, lu imam lu. Lu tuh imam di kampung ini. Ya abang gimana sih? Yang sering jadi imam itu kan Bang Rojak atau Bang Umar, ya kan? Tuh imam sholat teh. Lu itu imam warga sekampung. Lu nggak takut lu masuk neraka lu, hah? Gara-gara lu udah berbuat zolim. Lu kalau masuk neraka lu disetrika lu. Hah? Ditempelin besi panas lu. Aduh. Kan belum tentu ini Jengros pelakunya. Harus ada barang bukti, teh. Bang, bener bang. Jangan bang. Saya pengen bang masuk surga bang. Saya kagak mau disetrika, kagak mau ditusuk pakai besi panas, kagak mau bang. Kagak. Ya terus masalahnya di mana? Kenapa kagak dilepasin kalau begitu? Aduh, gini bang. Kalau saya ngelepasin nih Jengros bang, yang ada ntar saya diamuk sama warga bakal marah sama saya. Astagfirullahalazim, RT. Lu lebih takut sama warga lu daripada takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama warga teh, lu paling juga cuma diomelin, lu dimaki-maki. Tapi kalau sama Allah, digoreng lu, gosong-gosong lu. Bang, jangan dong bang. Saya nggak mau digoreng bang, sampai gosong. Beneran. Aduh, ya udah deh. Kalau begitu, saya bakal lepasin nih Jengros. Ya, saya bakal lepasin. Beneran. Sekarang nih, sekarang. Sekarang lepasin. Iya, saya lepasin. Udah lepasin. Aduh. Habis deh gue. Diamuk warga deh gue lepasin ini. Tak. Nah, kalau ntar ketahuan gue kagak bersalah, gue 2 miliar. Hah? Gede amat. Jadi begini abang-abang semua. Saya pengen mulai malam ini kita harus wajib ngeronda tiap malam. Ya. Nah, jangan sampai hantu yang nyulik bayi kemarin gentayangan nih malam hari nih. Ya kalau aneh sih kalau urusan nangkep hantu aneh siap. Tapi kalau urusan ronde bilang enggak, ngapain aneh budakan amat kan ngeronde. Berarti di sini ada hantu. Astagfirullahaladzim. Ente tuh hantu kali. Hantu teriak hantu ente di pasar buruk. Nah itu abang marah-marah. Rasa. Yuk Allah mancing-mancingannya aja nih. Nah gini aja nih ya, kalau gue punya saran ya, gimana kalau kita teropong aja nih tuh, rumah-rumah yang ada bayinya, biar ntar dijagain, ditungguin, begitu. Mana ada yang mau bang warga kita kayak gitu bang? Kagak ada yang mau. Ini juga gak mau. Ya kalau misalkan kita kasih upah, gue pikir kayaknya banyak yang mau. Bang Rojak, kok pakai dibayar sih? Kan untuk menjaga keamanan kampung itu tanggung jawab kita semua. Ya alhamdulillah, emang tanggung jawab kita semua. Ya tapi jangan ditolak juga niat baik gua. Ini kan juga salah satu tanggung jawab gua sebagai warga di sini. Gua bantu, kita upahin, kita bayar. Biar yang ronda juga, yang jagain juga kan merasa aman, merasa tentrem gitu. Nih, gua langsung aja nih. Nah, ya kagak banyak, cuma 20 juta. Aduh, 20 juta. Wah. Makasih nih, Bang. Bang Medit. Gimana nih? Hah? 20 juta loh. Nah, Bang Rojak. Gak usah nyuruh-nyuruh urusan nyumbang, ya. Karena kalau nyumbang mah ikhlas, bisa gitu. Pokoknya saya nggak mau tahu nih. Iya. Ini ronda. Iya. Harus bakalan ketahuan tuh. Waalaikumsalam. Mana pada ngumpul semua nih? Oh udah, alhamdulillah. Udah kumpul Bang Rojak, udah sip, beres. Salam. Siapa ini datang? Biang ribet. Biasa. Ya. Gak usah komentar. Ini dua makhluk mana nih? Siapa? Itu si Udin. Sama preman merbot mana tuh? Ini kan urusan kebersamaan. Ya? Urusan kampung kita. Jangan lepas tangan begitu aja dong. Ente urusin tuh yang begitu ente. Aneh gedek tuh nggak?
Gini bang, tadi tuh kalau si Boy udah izin sama saya kalau dia tuh pengen ngeronda sendirian. Nah kalau Udin saya kagak tahu nih kemana dia. Don, coba lu sekarang lu ke rumahnya Udin, lu panggil dia suruh kemari. Pak RT, aduh jangan nyuruh saya dong. Saya soalnya kalau kesana takut sama hantu, entah kalau saya bagaimana? Gampang odong-odong kalau ente ntar di sama setan mati, ya. Gampang teh, bikin tahlilan ntar nyumbang, atau gorengan. Udah. Kalau ketemu udah ke kucing sama anjing Kita semua mau gorengan bener aja teh. Udah bagus aneh nyumbang, daripada ente aneh gelindingin mati. Udah. Dengan sekarang kita nyusul aja ke rumahnya si Udin. Ya, kita samperin. Yuk, ayo. Ribet nih urusannya nih. Mana gue semalam disupain sama si Udin suruh ngwakilin dia ronda. Kalau apa ketahuan nih, wah nggak beres nih, bisa berabe nih urusannya. Bodo amat dah. Gua sih setuju sama pendapat kalian. Tapi yang masih gua pikirin nih, gimana caranya nangkap hantu jahat itu? Apa sih? Astaga. Bang! Abang! Siapa itu bang ya? Bang? Siapa tuh di luar teriak-teriak aja. Berisik. Tahu siapa? Sono buka deh. Enggak. Ntar kalau di luar gua ketemu hantu dicekek gimana gue? Ya gampang, kagak usah khawatirin Aye bang. Pan Aye bisa nyari laki lain. Buset. Enak banget mulut lo. Usah. Siapa sih orang? Usah ikut lo. Ikut ngapa sih Mandi dulu kalau mau ikut. Ada apaan sih? Makanya aja sih tungguin ngeronda juga. Ngeronda kagak mau gua. Kenapa tuh? Oh, acting. Kenapa nih? Ya. Kenapa lo? Lah. Laki dia. Ya, pingsan. Tuh warga ente tuh begitu tuh. Nggak punya adab, nggak bermasyarakat itu begitu tuh. Ini bener, pura-pura sih. Udah Din, bangun Din, nggak usah acting Din. Woi, bangun, bro. Jak ronda malah ini lo pingsan, acting lo. Manis sih. Ngaho. Kenapa lagi nih Bang Madit nih RT nih? Ikut-ikutan lagi. Kenapa sih mukanya menyong-menyong begitu? Lu denger no? Kayak suara si Odon. Iya bang. Aduh bang. Jangan-jangan si Odon dicekek lagi nih sama si hantu. Hah? Lu hantu si Odon dicekek. Lu takut amat sih namanya hantu. Lu inget ya, manusia itu diciptakan Allah paling sempurna. Derajat manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada hantu, daripada setan. Penakut amat sih lu. Abang ini bisa aja ngomong kayak begitu. Tadi kenapa ikut lari sama saya? Berarti abang juga takut. Gua mah bukan takut. Lu lari ya gua ngikut lari.
abang aja dah. Udah bang, ayo bang, kita samperin si Odon bang. Ayo, ayo bang. Ayo kita sini. Hantu takut sama hantu. Hantu masuk. Tos dulu dong, kita berhasil. Ini dari mana nih? Gini aja deh, gua sama lo kita temuin Pak RT sama Bang Rojak. Epen, lu di sini ya, jagain nih orang tua lo nih, tunggu sampai sadar, oke? Oke Bang Boy. Ayo Son. Beh. Hantu. Ya, ini Epen, Beb. Aduh. Lu ngagetin gue aja, Pen. Hantu palsunya. Itu bukan hantu, Bang. Itu mah orang. Ajar. Pak RT. Hah? Hantunya udah ketangkep. Alhamdulillah. Bagus, udah cakep tuh. Udah ketangkap serius nih? Hah? Udah lo tanya? Yang maling dia apa bukan nih? Hah? Yang diambil anaknya emang dia apa bukan nih? Teh, mendingan kita tanya di sono aja, ntar ayo lihat dulu sana yuk. Oh iya. Ayo. Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita nggak boleh main hakim sendiri. Betul, bener tuh kata si Boy, jangan main hakim sendiri. Udah. Bang, jangan main hakim sendiri dong, Bang. Kalau abang main hakim sendiri, ntar lagi pergi ikutan. Tahu. Ada provokator dong, Bang. Tenang semuanya. Masalah ini saudara-saudara tidak boleh main hakim sendiri. Dua penjahat ini akan kami bawa ke kantor polisi untuk diproses hukum. Tentang ibu-ibu yang merasa kehilangan bayinya, ikut saya ke kantor polisi. Pak. Ayo, Pak. Kalau nyari duit yang bener dong, jangan beda caranya yang bener dong. Nah, udah ini sekarang urusan penculik bayi udah beres, udah kelar. Orangnya udah dibawa sama polisi, diproses hukum. Ya, jadi sekarang para warga semuanya pulang deh. Ya, pulang. Bubar, pulang. Nanti kita. Lu lepasin nggak? Kalau nggak anak lu si Sony, gua celakain. Bukan Sony ganteng. Bu, kami dari kepolisian yang sedang ngejar perampok bermotor. Saya udah bilangin, yang punya rumahnya Pak Rojak kagak ada di rumah. Ngerti kagak sih? Ngerti, bawel. Waduh, sembarangan. Gue dibilang ikan. Bawel. Kalau